guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Rizka Angelia. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu aku sempat mengisi sebuah acara seminar online untuk sebuah organisasi di sebuah universitas. Nah jadi organisasi tersebut menyelenggarakan seminar online khusus buat anggota dari organisasi mereka. Tema yang diangkat adalah bagaimana cara membuat sebuah business plan. Nah yang bikin surprise teman-teman, pada saat aku memposting pamflet dari acara tersebut, banyak banget teman-teman aku yang DM serta chat pribadi untuk mau ikutan materi tersebut kayak gini, dan juga kayak gini. I'm so happy guys. Nah jadi teman-teman, aku buatin lagi konten video tersebut mengenai bagaimana cara membuat business plan. Jadi materi ini bisa kalian gunakan untuk membuat materi business plan untuk lomba maupun business plan untuk usaha kalian sendiri. Hal ini juga teman-teman jujur bikin aku buat belajar lagi, nge-review lagi, dan juga memberikan materi terbaik sebelum aku menyampaikan kepada kalian. Jadi pemaparannya akan aku paparkan dalam bentuk PowerPoint dan langsung aja, this is for you, coming out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, aku akan berbagi atau sharing mengenai tips dan trik bagaimana membuat proposal business plan. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan apa itu proposal business plan, saya ingin mendengar terlebih dahulu teman-teman ketika pertama sekali kalian mendengar kata entrepreneur. Apa yang terbesit di pikiran kalian? Seorang yang independen? Orang yang mengambil resiko? Atau orang yang terlahir dengan bakat bisnis? Pasti di sini banyak sekali persepsi teman-teman. Tapi percayalah, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena kita dilahirkan sama dan memiliki peluang yang sama. Untuk mengenali minat dalam menjadi seorang entrepreneur, teman-teman harus menggali dan mengenali potensi yang ada pada diri masing-masing. Kalian tertariknya di bisnis seperti apa, di bidang apa. Setelah kalian mengenali minat kalian terhadap sebuah bisnis, teman-teman, tugas kalian adalah mengembangkan potensi itu sejak dini dan mencari wadah yang tepat. Maka dari itu, teman-teman, untuk poin-poin penting apa saja yang harus ada dalam sebuah bisnis akan saya sampaikan pada PowerPoint kali ini, dan insya Allah PowerPoint ini akan berguna untuk pembuatan proposal business plan pada saat lomba ataupun proposal business plan usaha kalian. Baik, kita mulai saja. Nah, di sini kita mulai masuk mengenai apa itu business plan. Business plan adalah sebuah rancangan bisnis yang dibuat dalam bentuk tertulis teman-teman. Sejatinya sebuah bisnis harus ada plan-nya teman-teman. Dimana business plan ini merupakan sebuah rencana jangka panjang untuk meyakinkan calon customer kalian ataupun calon investor kalian teman-teman. Nah, dengan cara apa? Hal yang harus dilakukan dengan cara create new or different dan juga berpikir kreatif serta inovatif. Kita masuk ke yang pertama mengenai latar belakang teman-teman. Di sini latar belakang harus menarik dan juga kritis dalam sebuah business plan. Harus jelas argumennya di mana, faktanya di mana, keunggulannya di mana, bedanya dari ide sebelumnya di mana teman-teman. Harus dituangkan secara terperinci dan menjelaskan apa yang ada dalam bisnis kalian. Lanjut teman-teman. Untuk gambaran umum bisnis dan juga rencana usaha. Untuk gambaran bisnis dan juga rencana usaha, untuk nama usaha kalian langsung jelaskan mengenai nama usaha kalian. Lalu untuk poin kedua masuk ke CV dari masing-masing anggota.
bisa dimasukkan CV singkat teman-teman yang berkaitan. Lanjut, poin ketiga, deskripsikan produk dan jasa beserta keunggulan masing-masing dari produk atau jasa kalian. Jadi kalian jelaskan secara ringkas mengenai keunggulan dari jasa kalian atau produk pada proposal bisnis plan kalian teman-teman. Nah, untuk yang keempat ini ada target customer dan juga tujuan usaha. Untuk target customer dan juga tujuan usaha teman-teman, kalian di sini harus mulai spesifik teman-teman mengenai target kalian dari segi usia, kelas atau kalangan, lingkungan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalian ingin membuka rumah makan sehat tanpa MSG di sekitaran rumah sakit. Nah, jadi target customer kalian di sini orang-orang yang bekerja di rumah sakit, pegawai kantoran sekitar rumah sakit dengan rentan usia misal 25 sampai dengan 50 tahun yang menyukai makanan sehat non MSG. Nah, di sini untuk target itu tujuannya atau goals-nya teman-teman, rumah makan sehat kalian tuh ingin menjadi rumah makan sehat terbaik nomor 1. Jadi untuk target customer dan tujuan usaha seperti itu. Lanjut untuk poin kelima itu ada branding produk. Untuk branding produk teman-teman, di sini branding produk adalah hal yang mencerminkan produk atau jasa kalian. Sesuatu yang membuat customer atau investor ingat akan produk kalian. Contohnya untuk rumah makan tadi teman-teman, rumah makan sehat adalah makanan sehat teman untuk Anda. Atau yang menjadi branding produk dari usaha saya seperti an extraordinary healthy food from Palembang. Jadi makanan sehat yang luar biasa dari Palembang. Itu tagline atau branding dari usaha saya ya contohnya. Nah, lanjut untuk lokasi usaha juga disebutkan teman-teman di sini lokasi usahanya seperti di mana, seperti itu. Nah, untuk proposal business plan juga teman-teman, pada saat kalian membuat proposal itu sudah harus ada kemasannya, logonya seperti apa dan lain sebagainya. Walaupun itu baru sebuah plan teman-teman, kalian harus sudah kasih lihat bahwa ini loh perkiraan bisnis yang akan saya buat. Nah, hal tersebut tentunya akan lebih meyakinkan. Kita lanjut ke poin 8 teman-teman. Di sini ada analisis SWOT. Analisis prospek usaha. Di sini yang dimaksud adalah analisis SWOT. SWOT di sini adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, di sini teman-teman, kalian harus jelas dalam menyampaikan strength-nya di mana, kekuatannya di mana dalam bisnis kalian. Misal, kekuatannya di bahan baku yang mudah didapatkan atau produk dan atau jasa yang unik yang mempunyai value added dari bahan baku misalnya. Strategi pemasarannya seperti apa. Begitu juga dengan weakness atau kelemahan dan juga opportunity dan juga trade-nya ya. Kita jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, lanjut untuk yang terakhir di bagian gambaran umum bisnis ini teman-teman ada STP atau segmentation, targeting, and positioning. Nah, untuk STP ini teman-teman, untuk segmentation lebih ke segmentasi pasar yang digunakan teman-teman untuk memilih pasar. Kalian harus mencari tahu tentang pesaing, menganalisis perilaku konsumen, desain produk, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau untuk targeting lebih spesifik pada segmen pasar yang kalian tujukan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Lanjut, untuk ke positioning. Untuk ke positioning di sini teman-teman bagaimana positioning itu bagaimana kalian memposisikan produk atau jasa kalian bagi customer. Misal, customer melihat rumah makan sehat tadi sebagai alternatif makanan sehat bagi tubuh dengan cita rasa yang enak namun juga sehat. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kalian memposisikan produk atau jasa kalian untuk customer kalian. Lanjut, kita masuk ke analisis keuangan dan manajemen bisnis. Nah, di sini analisis keuangan meliputi keuntungan yang didapat per bulan atau per tahun dan juga meliputi break-even point serta BC ratio. Nah, di sini teman-teman untuk break-even point, jadi di sini dijelaskan mengenai titik impas teman-teman. Jadi kapan bisnis kalian itu akan balik modal? Apakah tahun pertama, di tahun kedua, atau bahkan di bulan ini langsung balik modal? Nah, seperti itu
dan kita buat perhitungannya sesuai dengan perhitungan yang kalian perkirakan pada biaya tetap dan biaya variabel yang lainnya ya. Lanjut ke manajemen bisnis. Di sini ada struktur organisasi, manajemen tugas, dan juga metode pelaksanaan bisnis seperti lokasi usaha, persiapan bahan baku. Di sini jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, kita masuk ke poin keempat teman-teman. Untuk poin keempat di sini ada anggaran biaya yang diperlukan, adalah rancangan biaya produksi, biaya investasi, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, untuk biaya rancangan produksi dan biaya investasi ini berkaitan dengan yang tadi break-even point maksud saya. Berkaitan mengapa? Karena perhitungan dari rancangan biaya produksi dan juga biaya investasi nanti akan menentukan juga break-even point kalian tuh akan balik modal atau titik impasnya di bulan kapan atau di tahun kapan ya. Nah, untuk bagian terakhir di poin kelima ini teman-teman mengenai rencana jangka panjang. Nah, ini sangat penting teman-teman. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena biasanya pada proposal business plan lupa memasukkan ini. Dalam suatu bisnis sangat perlu adanya yang namanya rencana jangka panjang. Jadi untuk customer atau juri pada saat lomba, pada saat melihat proposal kalian itu mengetahui kesungguhan dari bisnis kalian, mulai dari eksekusi bisnis sampai dengan rencana ke depan atau rencana jangka panjang yang akan kalian lakukan. Seperti pada produk makanan, nantinya kalian mungkin akan mengurus PIRT atau pangan industri rumah tangga, sertifikasi halal pada produk makanan, dan juga terkait dengan sistem promosi yang lebih luas, misal menggunakan endorse atau menggunakan marketplace yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut teman-teman akan lebih menjadi poin plus di mata para juri, investor maupun customer yang membaca proposal kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk yang terakhir teman-teman, saya akan memberikan sebuah closing statement yang mungkin akan membuat kalian lebih semangat lagi dalam memulai suatu bisnis atau membuat proposal bisnis plan. Jadi teman-teman, hal yang sama-sama harus perlu kita garis bawahi di sini dalam memulai suatu bisnis atau membuat bisnis plan sejak muda teman-teman harus berawal dari yang namanya cita-cita. Bahwa cita-cita kemarin adalah kenyataan untuk hari ini teman-teman, dan kenyataan hari ini adalah kenyataan di hari esok. Karena bisnis butuh yang namanya proses, bukan hanya soal berapa banyak yang membeli produk teman-teman, tapi lebih ke berapa banyak orang yang tahu terhadap bisnis kalian dan setia menjadi customer atau konsumen kalian. Tugas kita teman-teman hanya satu, berani memulai, sabar, do your best, pray, and let Allah do the rest. Itu saja teman-teman untuk bagian dari proposal business plan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, udah berakhir pemaparan mengenai bagaimana cara membuat sebuah business plan. Dan aku harap semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kalian yang lagi mencari informasi seputar business plan. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung komen di bawah atau bisa DM Instagram aku di @rizkyangelia. Dan support terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share this video agar video ini dapat bermanfaat lebih banyak lagi untuk semua orang dan kalian yang menyebarkan juga mendapatkan pahala. Oke teman-teman, see you on this video. Bye-bye.